Udah ngobrol? Dengerin. Alasan. Loh kok berubah settingan, Sun? Iya tadi hujan. Iya, di sini juga hujan. Kamu mau nggak nemenin aku ngobrol? Tapi nggak ada topik kalau sama kamu. Kamu kemarin habis Car Free Day ya? Ya? Di Pik tiap hari Car Free Day. Motor Free Day. Apa motor bahasa Inggrisnya apa sih? Motorcycle Free Day. Kamu motoran? Di Pik setiap hari motorcycle Free Day. Maksudnya? Kamu motoran berarti? Emang kalau Car Free Day berarti aku karan. Car Free Day kan lari-lari kan? Iya, kalau motorcycle Free Day juga tetap lari-lari tau, tapi nggak ada motor, tapi ada mobil. Oh. Nggak paham ya? Salah. Cium lagi bahaya. Kita ngobrolin apa malam hari ini? Malam ini tak ingin aku sendiri. Ngobrolin apa malam hari ini kita? Apa? Kita bahas tentang apa? Tentang masa depan? Kalau menurut kamu, Kamu itu pengennya nanti yang gimana sih? Kan? yang gak gila perempuan? Oh berarti kamu pengennya nanti punya cowok yang gak gila perempuan? Kalau menurut kamu ada nggak laki-laki yang nggak gila perempuan? Maksudnya bukan gila itu bukan maniak ya, tapi dia nggak ngerasa cukup dengan Sapek berarti. Kalau nggak maniak sapek. Hah? Ini aku lagi tanya bener deh. Iya. Yang nggak maniak. Maksudnya misalnya nih kamu udah punya pasangan, entah pacar entah istri, tapi kamu kalau ngelihat mantan kamu atau ngelihat cewek baru gitu kayak diajak gitu, dipepet-pepet, atau kamu tahu misalnya ada orang lain suka sama kamu, dikasih peluang gitu loh. Oh dikasih peluang gitu. Enggak, kalau aku tetap udah satu ya satu gitu kalau aku. Bener. Iya kalau aku tuh gitu emang orangnya. Jadi kalau emang dia sudah kan orang yang menggoda aku, orang yang ngasih kesempatan aku, orang yang centil sama, maksudnya yang centil sama aku itu belum tentu dia menerima sifatku. Belum tentu, tapi kan Belum bisa tentu. jadi bisa juga. Ya, tapi kan udah jelas ada orang yang menerima sifatku apa adanya. Kenapa aku gak pilih yang itu? Kenapa harus memilih kenapa aku harus memulai yang baru gitu? Kan udah ada. Gitu. Tapi banyak loh yang kayak gitu sih. Ya kan banyak, bukan banyak, bukan semua cowok kan? Tapi banyak pol. Ya banyak pol kan, tapi bukan aku. Bukan yang kayak gitu. Kamu kayak gimana? Ya aku kalau udah satu-satu. Buaya emang licin kan? Serius, aku kalau udah satu-satu. Aku kalau udah ini ya ini, enggak. Gimana ya, karena menurutku ketika kita sudah, contohnya gini, kita sudah mencari satu jarum di dalam plastik yang berisi kapuk. Kamu tahu kapuk nggak? Tahu. Dan kita di kresek itu, ya kita di plastik itu, plastik satu itu kita udah dapat jarumnya, ya kan? Ketika ada plastik yang lebih bagus dan kita masih harus mencari lagi jarum itu kan malesan. Mending aku yang udah aku dapatkan aja tempatnya di situ. Itulah. Tapi kenapa sih San banyak cowok yang menurut kamu ya, kalau cowok nggak bisa komitmen sama cewek itu karena cewek itu bukan pilihan dia atau emang dia susah aja? Cowok itu gimana ya? Soalnya semuanya itu manis di awal, ketika kita sudah menjalin pertengahan,
pasti akan ada bosen, akan ada udah males ngabarin, akan ada merasa hubungan ini kayaknya udah pantas untuk tidak dilanjutkan. Itu padahal justru ketika kita lagi posisi itu adalah cinta yang sesungguhnya itu di situ. Nah terus hubungannya apa kalau dia nggak mau komit? Ya berarti dia nggak siap, berarti dia belum bisa menerima ombak itu gitu loh. Berarti dia belum bisa melewati ombak yang besar. Terus maksudnya mesti nunggu berapa lama? Menunggu berapa lama? Ya suatu saat nanti pasti akan ada. Lah, gini-gini nih. Tapi kalau misalnya orangnya kabur, kamu juga, kalau kalian sebagai cowok juga pasti kan kalang kabut kan, kok ini kabur gitu. Kok ini kabur piye? Kok ini kabur? Contohnya aku misal Nih, kamu, Ya. ketemu aku minta komitmen dari kamu bilang aku belum siap. Nah aku kebingungan nih, kamu itu nggak siap komitmen sama aku karena bukan aku yang orang yang tepat, atau kamu emang belum siap. Kamu di akhir tadi bilang kan, karena dia masih takut gitu kan. Ya udah, karena kamu gak bisa komitmen, ya aku pergi aja cari yang baru. Tapi kamu kesel kan kalau aku pergi kan? Apa enggak? Biasa aja. ya biasa aja lah kalau misal kamu Demi apa biasa aja? ya biasa aja lah. Gini loh En, kalau misal kamu emang ngajak komitmen salah satu cowok, terus cowok itu nggak mau, berarti kamu bukan pilihan, udah beres. Tapi ya udah kan, kalau udah gitu kan aku pergi nih, misalnya udah deh kalau gitu, kalau kamu gak bisa komitmen aku pergi deh. Tapi kamu kesel kan kalau aku pergi kan? Ya enggak Kesel. deh, kok ngeyel? Kan kamu bukan orang yang dicari, kenapa harus kesel? Dia cuman gak siap aja. Tapi kalau misalnya kamu pergi, ya aku juga kalang kabut gitu. Ya berarti itu yang nggak normal cowoknya. Emang kamu gak gitu? Enggak lah, kalau emang kamu bukan pilihanku, kenapa aku harus kesel? Tapi rata-rata gitu Bener. Ini Jason aneh deh. Aneh gimana? Kan gini loh En, udah jelas kan? Kita pikir simpel aja. Contohnya, kamu ngajak salah satu cowok komitmen, tapi komitmennya itu dia belum siap, dia alasannya belum siap. Kalau belum siap itu dia kesel, wajar karena belum siap. Belum, bukan nggak siap ya. Belum sama nggak itu beda arti. Iya. Ya. Nah, tapi kalau maaf aku nggak siap, berarti emang bukan kamu gitu loh. Kalau belum siap berarti dia masih butuh proses untuk mencari jarum yang di plastik tadi gitu loh. Dia masih mencari kamu itu orangnya kayak gimana, kamu itu isinya gimana Tapi gitu. Tuh kan manipulatif sih. Wih, keren banget aku tuh tadi kita ngobrol terus balik lagi ke jarum tadi loh, anjir keren banget aku tuh. Terus lanjut. Cowok itu kan manipulatif kan. Manipulatif itu apa artinya? Aku nggak tahu manipulatif. Dia bisa ngomong A padahal aslinya B gitu. Oh, kalau itu semua manusia. Dia bisa bilang aku belum siap padahal dia masih cuman nggak yakin doang sama nih perempuan gitu. Lah iya, berarti kan nggak yakin. Berarti kalau nggak yakin masih ragu-ragu, dia masih mencari jarum itu tadi. Tapi kan si cewek pikirin dong posisi ceweknya tuh makin hari makin Nah, berubah. makanya itu kita harus saling mengerti. Sampai kapan? Nah, makanya saling mengerti, kita harus saling memikirkan. Jadi kita harus mencari solusi itu, ya kan? Nah, itulah sering terjadi kesalahpahaman seperti itu, teman. Jadi si cewek ini buru-buru ya, kapan sih ini yakinnya? Terus sedangkan si cowok lagi proses, lagi mencari. Gitu. Tapi kalau kamu ketemu sama kayak gitu, misalnya kamu belum yakin sama aku, misalnya ya, belum yakin sama aku, terus kamu masih berproses gini, terus akhirnya aku bilang, ya udah, kamu mau ditungguin berapa lama gitu? Aku juga nggak tahu gitu. Kamu juga Iya, ya emang nggak tahu, pasti nggak tahu. nyebelin namanya. Nah kan itu kan, nah itu namanya kamu egois. Bukan, namanya kamu nggak punya limit. Misalnya kalau orang nih, aku tunggu dulu ya, aku lagi belajar, butuh berapa lama? 4 tahun aku belajar. Oh oke, 4 tahun gitu. Kalau 4 tahun dia nggak ini, berarti kita pergi. Tapi kalau bilang aku juga nggak tahu aku belajarnya berapa lama, berarti nggak ada hal yang pasti. Kita nungguin apa? Ya udah, kalau nggak ada kepastian kenapa harus ditungguin? Udah tinggal Karena beres. kan aku masih mau mengupayakan bareng sama kamu. Lah kalau kita masih belum bisa menentukan,
Kan kita belum bisa menentukan kita bisa ketemu apa enggak, ketemu jarum itu apa enggak. Kalau misal kita nggak nemu jarum itu, ya percuma kamu nunggu, gitu kan? Nah itu dia. Ya mending kamu pergi udah beres. Ih, berarti Jason kalau misalnya udah putus aja, nggak ada diperjuangin ya. Alam. Ya piye gimana masnya kalau misal udah putus nggak ada yang diperjuangin gitu. Nah kalau emang itu masalah emang udah fatal, kalau emang itu masalah belum fatal, kenapa harus bilang putus gitu loh. Itu yang tadi. Iya, maksudnya kan kalau untuk kita membahas putus kan itu pasti putus. Kalau putus kan itu masalah yang fatal kan. Jadi putus gitu. Kalau misal masalah nggak terlalu fatal, kenapa kita nggak cari solusi dulu? Kenapa kita nggak obrolin dulu masalahnya, salahnya di mana dan mau minta maaf apa enggak kan? Rata-rata kan gengsi kan kalau orang pacaran itu. Mau minta maaf malu gitu loh. Udah terlanjur marah-marah, ternyata salah itu. Makanya seperti itu. Aku ini jargon nih, iso ngomong ada ngelakonnya. Gitu. Kayak Tompi ya. Apalagi? Ya contohnya gampangnya gini lah teman ya. Kita jargoni, kita kalau menasehatin teman kita yang lagi curhat, kita ngomongnya keren, tapi giliran kita yang merasakan itu kita bingung solusi. Dan solusinya kita tanya ke teman juga. Benar. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Asik. Betul. Benar itu. Keren gak kata-kataku tadi? Keren. Nggak ada, denger ya, kan penonton kamu akeh kan? Jangan sampai kalian sebagai laki-laki udah ketemu sama pasangan kalian yang 95%, terus kalian kegoda sama yang 5%, terus kalian belok kan? Ya itu namanya ombak. Kalian pasti nyesel. Lah ya itu namanya ombak, kalau kita nggak bisa menerima ombak itu ya kita akan pasti nyesel. Kita akan pasti nyesel gitu loh. Apa itu getun kalau bahasa Jawa? Udah tahu kayak gitu masih dilakuin, Sun. Laki-laki tuh gitu. Enggak semua laki-laki. Semua, Sun. Enggak. Semua. Ombak terus nah itu terakhir ngono loh, Cak. Makanya aku jasun kalian komen Sun nikah. Ya nikah itu emang bener nikah, maksudnya sunah rasul lah sunah rasul nikah, maksudnya kita yo berpasangan gitu teman. Tapi kalau kita belum mematangkan pikiran kita terus asal nikah ya kan nanti banyak popularitas janda makin banyak gitu loh. Betul. Monopola. Suara kucing kawin dia. Tadi ini kan beker. Iya. Yeah. Kok kamu udah itu kan? Hujan tadi di sini. Di sini hujan. Nah, kamu belum off? Belum. Ada yang typing. Hal terbodoh yang pernah kamu lakuin ke mantanmu. Mantanku banyak ya, bukan cuma satu ya. Yang paling bodoh. Hal yang terbodoh sih tak lakukan itu mantan. Gak ada, tapi terus dah kamu. Ingat ya, ini kuncinya mantanku banyak ya. Panik. Yang terbodoh. Ya, ngomong aja udah panik ya. Ya tahu sendiri penonton mengadu domba. Ya apa? Bentar. Apa ya? Terbodoh ya. Kayak
Chaplin ya. Bingung aku. Apa cah sih? Kok aku bingung cah, kalau kamu apa En? Aku bingung ya. Yang pernah aku lakuin. Maafin dia yang udah telah ketahuan, Selingkuh. bukan selingkuh doang, bawa cewek Ke ruang tamu. ke kamar mandi. Itu, maaf. Karena ternyata aku pikir kalau kasih kesempatan itu bisa ada obatnya ya, ternyata mau dikasih kesempatan berapa kali pun namanya sudah tabiat. Hal yang terbodoh kita lakukan di mantan apa ya saya? Gak ada kayaknya. Jangan-jangan dia selama pacaran tidur ya. Hal terbodoh soalnya. Kayaknya setiap ketemu aku bodoh deh. Yang paling-paling aja. Cangkemmu metunjuk cangkemmu, cacang komennya sak-sail. Iya, parah banget ya di sini loh juga. Untung nggak bayar. Hal terbodoh gak ada kayaknya. Bingung aku. Mantan yang pernah. Mas aku gak enak loh, cah aku renek sih langsung tak lakoni terbodoh ning mantan kan. Hal yang terbodoh yang aku lakukan ke mantan. Udah aku udah tahu jawabannya kok. Apa? Suap-suapan. Siapa lagi bodoh? Suap-suapan pas live katanya. Aduh. Lanjut N ya. Yang lain, pertanyaan yang lain Aku cuma. aja. Kan larinya ke situ kan, makanya aku males teman. Oh bahas cintaan itu malesnya, aku paling males itu sebenarnya. Soalnya larinya ke situ. Karena yang tahu itu doang ya. Karena orang-orang yang tahu, males ah. Padahal ada lagi yang lebih ada lagi kan yang lebih bodoh kan di balik layar. Ayo apa lagi? Pertanyaan apa nih teman? Hal apa yang bakal kamu lakuin ke orang tua kalau kamu punya duit 10 miliar? 10 miliar? Haji lah. Haji. Heeh. 2. 2 ke orang tua kan? Berangkatin haji. Terus apa ya? Yang utama berangkatin haji sih. Yang utama berangkatin haji. Yang kan 10 miliar kan? Yang pertama berangkatin haji, yang kedua semua fasilitas orang tua, semua kebutuhan orang tua, Ya, contohnya kebutuhan mau modal usaha, mau apa, mau ini, mau itu, tapi kalau punya duit 10 M, kamu tahu nggak pengenku tuh kayak gimana nantinya? Pengenku ini sampai gini dah. Pengenku sampai gini. Rumah bagus. Udah punya rumah sendiri bagus. Mobil, mobil gue. Terus mobil punya banyak, ada yang modifan juga. Terus apa itu? Udah mau pergi wis pengen ning Mekah. Meskipun sekarang Jason belum siap cara kita. Terus punya RE King 4. Bojo ayu.
terus usaha oke. Ngutak loh, pengen ku ngutak loh. Istri berapa? Istri 1, Anak? anak sebanyak-banyaknya lah. Sedih kasihnya juga kalau bisa banyak. Ih, Michelle. Ini KW, ini Michelle KW teman. Michelle KW ini. Kalau asli Paus, dia KW ini Michelle ini. Wih, kalau kamu 5 tahun ke depan, Jason Marju bakal jadi apa? jadi orang yang sukses. Sukses tuh apa? Ya, sukses banyak. Suksesnya Jason Marju tuh apa? Suksesnya Jason Marju yang tak jelasin tadi. Berarti 5 tahun ke depan semuanya udah terwujud. Oh iya. Tapi otomatis 5 tahun ke depan aku udah nikah. Pasti. Wih, kurang enak gimana teman ya kan? Rumah bagus, mobil banyak, RE King 4, ya kan? Bojone ayu, pagi-pagi bangun pagi ngopi depan rumah. 5 tahun ke depan Jason Marju tetap bakal jadi vokalis. Kalau itu nggak tahu. Masih sih tetap sih harusnya. 5 tahun ke depan tetap vokalis, tetap penyanyi. Mau sampai tua pun aku tetap pengen tetap penyanyi. Ya meskipun nanti nggak tahu usahaku, misal usahaku udah banyak, tapi pun aku tetap kalau misal ada job tetap ambil kayak Sheila on Seven gitu. Karena musik bukan musik ya, musik merubahku. Karena aku bernyanyi itu merubahku. Bukan merubah gaya hidup, tapi merubah semuanya teman, merubah lah. Aku bingung, aku tuh bukan lulus SMP ora iso nggawe kata-kata gitu. Hal yang pengen kamu turunin buat anakmu. Turunin? Sifat ya. Misalnya kayak papaku. Papamu ya papamu. Kalau papaku ya, dia ngomong ke anak-anaknya, ke anak laki-lakinya sih. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Sampai kapanpun kalau kamu gak bisa dipegang omongannya, kamu pasti jadi laki-laki aja. Kalau kamu apa? Kalau aku laki-laki itu yang dipegang itunya. Enggak. Apa? Tapi kamu kan bakal jadi calon ayah kan? Yang pengen kamu turunin ke anakmu apa? Yang paling aku turun kalau bisa ya kan, kalau sifat beda-beda ya, kalau bisa anakku semua harus murah senyum. Kita jadi manusia itu harus murah senyum teman, selalu bahagia, tidak boleh langsung apa-apa memikirkan negatif, itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus jadi orang yang sabar gitu. Kirain murah senyum anakmu suruh jadi pelawak. Murah senyum, pokoknya murah senyum lah, gampang ketawa gitu, bisa memperpanjang umur kata Ani tadi. Emang kamu murah senyum? Murah senyum aku? Itu enggak. Hah? Itu enggak itu. Murah senyum maksudnya gendeng, nggak edan, nggak gila teman, bukan. Raimu kata-kata dia jemput orang ngono cok, caca gitu tuman. Caca itu mana? Itu En. Ya, makasih En, kamu sudah mau menemani aku ngobrol-ngobrol pada malam ini. Malam hari ini kita dapat ilmu-ilmu positif ya. Kalian pasti ngambil, ya nggak tahu ngambil berapa ilmu positif, tapi nggak tahu ilmu positifnya tadi ada berapa. Terima kasih En, Jason izin turun dulu. Pamit ya. Sehat-sehat, semangat labnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.